Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih hidup ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat Sehat, Pak. yang patut kita syukuri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajarnya, di mana kalau pekan lalu kita bahas medan listrik dari titik, bola, silinder, maka pekan ini kita akan membahas potensial dari masing-masing tersebut. Di mana hari Rabu tadi kita telah membahas tentang potensial titik. Nah, dua soal yang rekan-rekan kerjakan itu adalah contoh bagaimana menghitung potensial dari bola dan silinder. Oke, saya mulai dari yang bola. Oke, ini saya lihat ada jawaban yang betul untuk bola. Jadi diketahui, ini saya ambil punya Avandi. Avandi sudah hadir? Hadir Pak, sudah hadir Pak. Oke, ini saya lihat yang betul jawabannya. Untuk yang bola. Jadi diketahui ada dua buah bola konsentris ya, dengan jari-jari 1 6 cm, jari-jari 2 18 cm, muatan 1 plus 8,85 mikrokolom, sedangkan muatan kedua min 8,85 mikrokolom. Yang ditanya adalah beda potensial antara kedua bola. Nah, karena ada kata-kata beda potensial dari dua bola, berarti yang dimaksud adalah ya VA min VB atau VAB. Bukan VR, bukan VA, bukan VB, tapi VAB. Nah, jadi dia betul ya, mendefinisikan pertanyaan. Nah, itu adalah salah satu langkah penting di dalam fisika. Bagaimana kita memahami kalimat dihubungkan dengan persamaan yang telah kita ketahui. Dalam hal ini yang tepat adalah VAB. Nah, apa VAB? Berarti VA min VB. Berarti jadinya adalah kaki per A min kaki per B. Oke, tapi Q-nya masing-masing ya. Jadi sebenarnya ini ya betul seperti ini. Kaki 1 per A min kaki 2 per B. Kita masukkan nilainya sehingga dapatkan nilainya adalah sekian. Itu betul. Nah, cuman ini sepertinya belum ada yang mengerjakan yang silinder. Nah, kalau silinder itu menggunakan persamaan 2.16. Nanti dilihat lagi ya, gambar yang saya share. Itu ada persamaan 2.16. Jadi bagaimana menghitung beda potensial antara dua silinder? Itu rumusnya lambda bagi 2pi epsilon 0r dikali ln R2 per R1, di mana lambda adalah Q per L. Jadi seperti itu cara pengerjaan untuk yang silinder. Nanti habis sesi materi yang selesai, ya silakan dilengkapi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk dua soal tentang bola dan silinder ini? Yang belum ngumpulin tetap ngumpulin, Pak. Kenapa? Yang belum ngumpulin tetap ngumpulin apa enggak? Semua tetap ngumpulin. Tapi nilainya saya bedakan. Yang ngumpul duluan sekarang pasti nilainya lebih dibandingkan dengan yang tidak mengumpulkan, telat mengumpulkan, apalagi tidak mengumpulkan. Terakhir kapan, Pak? Ya malam ini. Jam Malam ini? 9. Jam 9? 9 malam. Ada meeting? Oke, siap. Sebentar kok. Ini oret-oret ini paling 15 menit sebenarnya bisa kok. Anda saya kasih tahu caranya. Yang bola persis seperti ini, seperti punya Avandi. Kalau yang silinder itu persamaan 2.16. Kalian cek aja di gambar yang saya share beberapa hari yang lalu. Itu ada persamaan 2.16. Nah, masukkan itu persis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita telah belajar 3 hal ya.
untuk potensial. Kita telah bisa menghitung potensial titik 3 muatan di beberapa lokasi. Nanti kalau masih lupa, nanti bisa lihat lagi video. Halo? Iya, Pak. Saya masih kedengaran. Iya, Pak. Masuk, Pak, suaranya, Pak. Masuk kok, Pak. Masuk. Masuk suara ya, Pak. Oke. Baik, nah kita lanjutkan materi hari ini tentang kapasitor. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan kok, Pak. Baik, kita akan bicara tentang kapasitor. Nah, apa sih kapasitor itu? Jadi kapasitor adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan muatan, ya, atau bisa dikatakan juga energi. Cuman energinya berbentuk muatan. Dan kapasitor itu terdiri atas 2 buah konduktor yang diberi muatan berlainan jenis, dan tetapi sama besar. Dan kedua konduktor terisolasi dalam suatu ruangan. Maksudnya terisolasi itu berarti medan di dalam ruangan tersebut hanya dihasilkan oleh kedua muatan pada konduktor. Kayak gambar ini. Yang di mana waktu kita sudah belajar ya tentang medan ya. Kalau muatan plus memancarkan medan. Kalau yang muatan negatif itu menerima medan. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, selanjutnya kapasitansi. Jadi kapasitansi adalah kemampuan suatu kapasitor menyimpan muatan atau energi. Makin besar nilai C, maka makin besar muatan atau energi yang dapat disimpan sebuah kapasitor. Jadi bendanya namanya kapasitor, kemampuan menyimpannya namanya kapasitansi. Bisa membedakan istilah ini ya. Kapasitor alatnya, kapasitansi itu kemampuannya. Nah, ukuran kapasitansi itu dinyatakan dalam farad atau F. Jadi contohnya misalnya 0,0001 farad. Nah, kemudian apa hubungan antara kapasitansi dengan muatan dan tegangan atau beda potensial? Jadi telah didefinisikan sebagai berikut. Jadi kapasitansi itu adalah muatan yang tersimpan dibagi dengan tegangan. Atau Q adalah C kali V. CV sama dengan Q. Nah, insya Allah dulu pernah dapat ya, waktu sekolah tingkat atas. Iya, Pak. Oke. Q besar muatan, V adalah besar beda potensial antara kedua konduktor. Dan C itu nilainya positif ya. Nah, ada beberapa jenis kapasitor yang sering digunakan. Meskipun tidak selalu 3 ini ya, tapi yang sering ini. Yang pertama yaitu kapasitor plat sejajar. Yang kedua silinder. Yang ketiga adalah bola. Oke, jadi pertama kita ke kapasitor plat sejajar dulu. Jadi kapasitor plat sejajar ya bendanya kira-kira seperti ini ya, kayak sebuah lempengan, 2 lempengan, yang satu muatannya plus Q, yang satu muatannya min Q. Dan lempengan itu punya luas plat luas A, yang luasnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan D.
Oke, bisa kelihatan ya, seperti ini ya. Nah, kemudian yang gambar kanan itu tampak samping. Jadi seolah kelihatan seperti batang tipis. Nah, jarak antara plus Q dan min Q inilah namanya D. Ini D. Sementara yang sisi yang tidak terlihat ini adalah A. Jadi kalau di sini nggak kelihatan A-nya. Nah, tapi definisi A itu ya luasan ini. Yang di gambar kiri ini. Yang ketika dilihat di gambar kanan, itu terlihat seperti batang tipis. Nah. Oke, sudah tahu yang mana A, yang mana D? Sudah tahu ya? Oke. Dan nah, ini rumus medannya untuk kapasitor plat sejajar. Nah, sementara untuk mencari beda potensial, itu kan integral dari medan terhadap dr. Sehingga diperoleh nilai V-nya adalah sigma per epsilon 0. Di mana sigma itu ada muatan persatuan luas. Oke, ini teknisnya ya. Teknis bagaimana integrasinya. Sehingga diperoleh nilai kapasitor adalah C adalah epsilon 0 A per D. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kalau ada soal berapa kapasitansi dari dua buah plat sejajar dengan jarak D dan luas A, nah, maka rumus ini yang dipakai. Yang bagian bawah ini ya, epsilon 0 A per D. Jadi silakan dicatat lah seperti itu. Ya Pak, bentar Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini cerita menghitung kapasitansi dari plat sejajar. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya izin sholat asar dulu ya Pak ya. Saya lupa Pak. Pak. Ya, silakan sholat. Ini saya rekam juga. Jadi kalau kalian belum sholat nanti bisa lihat lagi setelah meeting ini selesai. Tapi meskipun direkam, ya kalian tetap harus ikut ini ya. Yang nggak ada uzur apapun, ya kalian ikut. Iya Pak. Karena tentu beda antara lihat rekaman sama lihat langsung. Oke, ini ya. Jadi kita lihat bahwa di persamaan kapasitansi ini hanya bergantung pada 3 variabel, yaitu permisivitasnya, luasnya, sama jarak antar platnya. Jadi nggak bergantung muatan ataupun beda potensial. Berapapun tegangan diberikan atau muatan diisikan, ya kapasitansinya segitu aja. Jadi kalau kita mau memperbesar kapasitansi, ya cuma 3 ini yang dirubah. Apakah memperbesar luasnya, mengatur jaraknya, atau mengisi materi di antara 2 plat tersebut dengan materi permitivitas khusus. Nah, itu akan menggantikan nilai epsilon, A, atau D. Oke, lanjut. Kita ke kapasitor silinder. Misalnya ada 2 buah silinder sama panjang, dipasang sepusat. Ya, ini kayak soal-soal yang kalian dapatkan sebelum ini. Baik medan maupun potensial. Ya, sama juga itu. Nah, jadi misalnya 2 silinder dipasang jadi 1. Yang tadi dipasang seperti ini. Jadi ini ada 2 silinder ya di sini ya. Ada A dan ada B. Ini ada 2 silinder. Ini tampak samping. Ini tampak sisi satunya lagi. Jadi ada silinder 1. Ada lagi silinder 2. Dan muatannya itu yang dalam itu plus, sementara yang luar itu minus. Jadi arah medannya itu dari dalam keluar. Nah, kemudian di materi sebelum ini kan sudah didapatkan
bagaimana menghitung medan listrik dari dua buah konduktor silinder. Didapatkan nilainya adalah Q per 2Pi epsilon 0 L kalikan dengan 1 per R vektor satuan. Jadi kalau medan listrik itu ada arahnya ya. Jadi sementara kalau potensial tidak. Oke. Kemudian dengan mengintegralkan nilai medan listrik, kita dapatkan potensialnya adalah ini. Nah, ini rumus yang seharusnya kalian pakai di soal barusan saya pakai, yaitu Q per 2Pi epsilon 0 L kalikan dengan ln B per A. Inilah beda potensial antara kedua konduktor silinder. Ini ya, Q 2Pi epsilon 0 L ln B per A. Nanti silakan kalian lengkapi soal kedua yang belum dikumpulkan. Rumusnya ini. Nah, kemudian menghitung kapasitansi itu rumusnya tetap aja. C adalah Q per V. V-nya kita dapatkan tadi, kita substitusi ke persamaan ini, maka inilah persamaan kapasitansinya. Oke, nah ini perlu kalian catat baik-baik ya. Maksudnya dalam ujian saya itu pertanyaan nggak jauh-jauh dari ini. Kalau nggak nanya medan, potensial, ya kapasitansi. Bendanya pun jelas. Bola, silinder, titik, sama titik yang terdistribusi kontinu. Ya itu aja. Oke, yang selanjutnya adalah bola. Jadi misalnya ada dua buah bola yang dipasang sepusat, jari-jari A dan jari-jari B. Ini ya gambarnya ya. Ada bola A dan ada bola B. Dan mereka dipasang sepusat. Seperti gambar ini ya. Oke, nah misalnya yang sebelah dalam diberi muatan plus Q dan muatan lain dikasih min Q. Maka persamaan medan listriknya seperti ini ya. Q per 4Pi epsilon 0 per R kuadrat R vektor satuan. Nah, kemudian menghitung beda potensialnya dengan cara mengintegralkan. Sehingga diperoleh persamaan ini ya. Q per 4Pi epsilon 0 per B min 1 per A. Seperti ini caranya. Atau kalau mau dibolak-balik, sehingga kita peroleh nilainya adalah Q per 4Pi epsilon 0 B min A per A per B. Ini rumus ini dan ini sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau kalian bingung sama yang ini, pakai ini juga nggak apa-apa kok. Jadi kayak kaki 1 per B min 1 per A. Jadi pakai rumus ini aja insya Allah cukup. Ini cuman penyederhanaannya saja yang di bawah ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, yang soal nomor 2 tadi itu setengah dari K ya Pak ya? Yang mana? Soal nomor 2. Yang 2Pi epsilon 0 Pak. Yang silinder? Ya, yang B, soal B. Yang ada L-nya itu loh. Oh, itu silinder. Kalau ada L-nya itu silinder. Ya rumusnya yang ini. Coba dilihat ini. Q per 2Pi epsilon 0 L ln B per A. Itu persamaan 2.16. Ln yang itu ya. Kenapa? Ln B per A itu jadi berapa Pak? Tetap ya berarti? Ln itu logaritma natural. Itu ada di kalkulator kalian. Nanti pencet aja ln, buka kurung. B itu jari-jari kedua, berarti R2 ya. A itu jari-jari pertama, R1. Nanti kalian pencet ln, kurung, R2 per R1, enter, nanti jadi angka. Jadi angka eksak lah. Oh. Ini operasi, logaritma. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 2Pi. Kenapa? 2Pi epsilon 0 setengah kan Pak ya? 2Pi epsilon 0? Iya. Yang bawahnya gitu, Pak. Oh ya. 2Pi. Baik.
Epsilon 0 itu aslinya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Tapi kalau mau lebih enak lagi, pakai kayak gini aja. 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. K. Oh, kayak ya. Iya, ini sama Oh. kayak K. Cuman Berarti- pembaginya kan 2. Jadi tinggal kali 2 aja. Berarti ini sebenarnya tidak lain adalah 2K. 2 kaki per L dan B per A. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang di elektrik. Jadi tadi kan di rumus kapasitansi kan ada faktor epsilon 0. Nah, epsilon 0 itu bisa dimodifikasi. Suaranya, Pak. Oh ya, itu double ya. Oke, tes. Pak, Nah. suaranya double, Pak. Oke. Masih double? Kurang ya? Kurang dikit, Pak. Masih baik. tapi rada mendingan, Pak. Nggak kayak tadi. Oke, baik. Saya coba atur lagi. Nah, di elektrik itu gampangnya itu material di antara dua buah konduktor tadi. Tadi kan ada cerita plat sejajar. Nah, di antara dua plat itu bisa diisi dengan material-material tertentu. Sama kayak bola konduktor dan isolat dan silinder tadi, itu juga di antara kedua konduktor tadi bisa diisi material. Nah, itu kita sebut material dielektrik. Kalau diisi di sana, itu bisa meningkatkan kapasitansi. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau plat sejajar itu vakum, itu kan gini ya rumusnya ya. C adalah epsilon 0 A per D. Oke, ini tinjauan makroskopiknya saja. Nah, tapi yang penting itu adalah nanti nilai kapasitansinya itu akan dikali lipatkan dengan nilai bahan dielektrik tadi. Kita sebut dia sebagai konstanta K. Jadi nanti nilai kapasitasnya akan tambah besar. Bergantung pada nilai K. Kalau dielektriknya 2 kali, bisa jadi 2 kali kapasitansi semua. Kalau yang ini materi tambahan ya. Jadi misalnya ada materi wajib, ada materi sunnah. Nah, yang wajib itu yang sampai ngitung kapasitansi dari 3 hal tadi. Kapasitor keping sejajar, kapasitor bola, silinder, termasuk misalnya ditambahkan dengan bahan dielektrik. Nah, kalau memang itu sudah dikuasai, insya Allah sudah tuntas lah. Nah, tapi sebenarnya materinya bisa lebih banyak lagi. Yaitu ceritanya tentang momen dipol. Ada cerita momen dipol, ada cerita polarisasi, dan orientasi dipol. Ini adalah fenomena yang ada di dalam medan listrik. Jadi kalau ada cerita medan listrik, potensial, kapasitansi, itu ada hal lain yang terjadi. Ada istilahnya dipol listrik, polarisasi, dan orientasi dipol. Nah, ini ekstra tambahan materi ya. Nanti kita selesaikan ketika materi Zoom-nya selesai, ya selesai. Oke, jadi dalam istilah listrik itu kita mengenal namanya dipol.
Itu dia adalah besaran yang menunjukkan tentang pasangan muatan. Yang itu akan memberikan sebuah momen tertentu yang punya arah. Ya ini sama kayak pasangan medan listrik ya. Nah, dan nilai besarnya itu adalah Q kali D. Jadi muatannya berapa kalikan dengan D, dan arah vektornya kemana, nah itu adalah momen dipol. Oke, ini kemudian ada istilah polarisasi. Jadi polarisasi itu adalah momen dipol dibagi dengan volume. Jadi bendanya apa, nanti disesuaikan. Itu adalah polarisasi. Nah, secara umum, setiap bahan itu memiliki muatan negatif dan positif. Muatan ada yang berdiri sendiri, namanya monopol. Ya, gampangnya itu kayak jomblo lah. Kalau jomblo itu berarti monopol, dia sendirian. Nah, kalau sudah menikah, itu kayak dipol. Jadi dia sudah berpasang-pasangan. Mono satu ya. Di sini masih monopol semua ya? Atau ada yang sudah dipol? Banyak Monopol, Pak. Pak. yang dipol, Pak. Bintang. Alfafa. Bintang, Pak. Alfafa. Dipol. Bintang itu Saya lebih dari yang semua sampai sudah sah ya? Ada yang memanggil saya tadi. Bintang sama laki-laki, Pak. Sama-sama laki. Apa? Itu menyalahi kodrat itu. Afandi, Pak. Afandi. Dipol itu pasangannya harus yang Alfa-alfa plus sama dipol, yang Pak. negatif. Lanjut Pak. Oke. Nah, secara umum arah dipol itu dalam band elektrik itu acak sebenarnya. Tapi ketika dia bisa diatur arahnya, maka dia bisa menimbulkan sifat tersendiri. Gambarnya ya, jadi arahnya itu di dalam sebuah bahan itu acak. Ada yang ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Jadi macam-macam orientasi dipol, suka-suka dia. Tetapi misal dia berada di dalam sebuah medan, maka yang terjadi adalah arahnya berubah. Jadi yang seperti kanan ini. Jadi kalau ada sebuah medan diletakkan di dalam, ada dipol, dikasih medan listrik, maka dia akan lurus gitu. Ibaratnya apa? Seorang yang dapat hidayah gitu. Mula-mula nggak jelas hidupnya, ketika hijrah jadi terarah lurus. Nah, Subhanallah. Analoginya. Bintang. Tapat. Apa? Gak bisa itu. Nah, jadi ya itu filosofinya gitu ya. Jadi kalau dipol tanpa medan, itu ibarat orang jarang dapat belum dapat hidayah sebenarnya. Tapi kalau dia sering kena medan luar, sering dengar kajian-kajian atau siraman-siraman yang baik, nah dia hidupnya akan mungkin lebih terang. Kira-kira seperti itu orientasi dipol. Eka, tolong Eka. Kondisikan Kak. Oke, ini ada dua pasang plat bermuatan Pi besar dan Q kecil. Tuh, HP gue lagi. Alhamdulillah. Oke, kelihatan ya plus minusnya, besar kecilnya, panahnya kelihatan jelas nggak? Jadi ketika Kelihatan, mereka berdekatan, jadi seperti gambar ini. Allahu Akbar. Dan medan listriknya jadi penjumlahan dari dua buah medan. Azan. Azan matamu. Astagfirullah Kakak. Eka, tolong ya Eka. Yo, Kak. Suara saya, Pak, bukan suara saya. Sikapnya C, Pak. Pak. Dikik aja, Pak. Dikik aja, Eka. Katanya diwakil, Pak. Gimana?
Enggak, Pak, lanjut, Pak. Oke, kembali ke kapasitor dan dielektrik. Jadi gambar alat itu analogi tentang sebuah kapasitor yang disisipi dengan material dielektrik. Jadi Q itu disebut muatan bebas, dapat diatur dengan mengatur beda potensi listrik. Kemudian muatan Q kecil itu muatan induksi. Inilah bahan dielektrik yang mau disisipkan. Nah, karena Q dapat diatur, maka epsilon 0 juga dapat diatur. Sementara pada muatan bahan dielektrik itu Q-nya susah diatur. Jadi aksennya itu tidak dapat diatur. Wajahnya gelap, Pak. Kenapa? Ini ya, Mukanya jadi Bapak kelihatan. ini analogi sebuah kapasitor yang diisi dengan bahan dielektrik. Jadi secara mikroskopis itu gambarnya gini. Yang kapasitor itu yang plus, yang Q-nya besar. Kalau yang dielektrik itu yang Q-nya kecil. Sehingga nilai medannya itu jadi dibagi dengan sebuah konstanta. Itu medannya. Oke, ini secara matematisnya ya, apa yang terjadi dalam mikroskopisnya. Jadi ada momen dipol di sana, dan ada perubahan medan listrik di sana. I itu apa, Pak? Kalau itu, Pak. Apanya? I. Kan I itu vektor, arah vektor satuannya. vektor. Jadi medan listrik, momen dipol, itu adalah besaran vektor. Itu tergantung soalnya berarti, Pak. Apa udah diketahui? Ya tergantung soalnya, tapi biar gampang biasanya I. Tapi yang ini nggak saya keluarkan kok di dalam kuis kalian atau UTS kalian. Oh, oke Pak. Ini kan saya katakan ini tadi ada materi wajib, ada materi tambahan. Iya. Yang wajib itu sampai menghitung kapasitor tadi. Ini saya penjelasan tentang gimana sih kok ceritanya kok bisa dielektrik itu menambah kemampuan kapasitor. Nah ini ceritanya seperti ini. Oh, oke. Jadi Pak. paling nggak ada gambaran lah, kenapa sih ini terjadi. Oh, siap. Oke, jadi aslinya kenapa terjadi penambahan kapasitansi itu karena ada polarisasi dan ketambahan ini. Nah ini. Nah, nanti ada istilahnya susceptibilitas bahan dielektrik. Jadi, maksudnya ketika kalian di kuliah selanjutnya ternyata menemukan tentang bagaimana, barangkali kan ngutak-atik ya, ngutak-atik gimana nilai kapasitor meningkat, nanti kalian akan menemukan istilah-istilah ini. Ada istilah susceptibilitas, momen dipol, polarisasi. Nah, jadi paling nggak ada gambaran lah, nanti ketika masuk materi kuliah lebih lanjut, oh ternyata ada material-material seperti ini yang berpengaruh terhadap kapasitansi dari kapasitor, yaitu bahan dielektrik. Di mana di dalam bahan dielektrik itu ada istilahnya susceptibilitas. Nah ini, jadi susceptibilitas itu adalah kemampuan bahan dielektrik